Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baiklah ikhwan fillah rahimakumullah sekalian, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-47. Sampailah kita di hadis yang ketiga yang akan datang, hadis terakhir dari bab ini, bab kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya dan hasungan untuk berakhlak dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala ini dan berusaha juga untuk mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala. Kita lihat hadis yang ketiga di kitab saya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, beliau mengutus seseorang ala syariatin, atas syariah, satu kelompok pasukan. Dari syariah itu sekitar 135 syariah pasukan. Kalau jazz ya mungkin 35-38 sekitar itu jazz. Fakana, maka adalah si rajulan yang diutus Nabi tadi, yakrohu, dia membaca li ashabi, untuk sahabat-sahabatnya, fi sholatihim, pada sholat mereka itu, fayahtimu, maka menyempurnakan, bikul huwallahu ahadun, dengan surat Al-Ikhlas. Ini maksudnya dengan kul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, huwa, dia, yaitu ya Allah itu ahadun, maha esa, maha satu. Falamma, maka tatkala roja'u, mereka telah kembali pulang, maksudnya zakaru, mereka menyebutkan dzalika, yang seperti itu, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, saluhu, kalian tanyakanlah kepadanya, li ayin sayin, pada sesuatu apa, yasna'u dzalika, dia itu memperbuat yang demikian itu. Fasa'aluhu, maka mereka menanyainya si rojulan tadi yang membaca kulhu dalam sholat tadi, mesti diikutkan itu. Fakola, maka berkata si menjawab si rojulan tadi, li'anaha, sebab bahwasannya kulhu Allahu ahad tadi itu sifatul rahmani, sifat daripada Allah yang maha rahman. Fa'ana, maka bahwasanya aku itu uhibbu, aku itu menyukai atau mencintai, an akroa, bahwasanya aku
itu membaca biha dengannya surat tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiru, berilah kabar kepadanya atau kabarkanlah kepadanya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu yuhibbu, dia Allah mencintainya. Muttafaqun alaihi. Jadi ceritanya di satu pasukan ya, peperangan yang Rasul sendiri tidak ikut berangkat dalam peperangan ini, maka beliau mengutus rojulan ini untuk memimpin daripada pasukan itu. Kemudian ketika waktu sholat, dia sholat, mesti si rojulan ini ya, pemimpin saya tadi, pasti dia membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad. Di setelah Al-Fatihah mungkin surat lain kemudian diiringi dengan surat itu, baca surat lain diiringi dengan surat itu, maka boleh satu rakaat mungkin baca 2 surat setelah Al-Fatihah atau surat-surat pilihan itu boleh saja, tidak harus, cuman ini kebulian, boleh. Nah ini diikutkan surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, ini maksudnya sampai selesai, sampai kufuwan ahad itu, bukan hanya Qul huwallahu ahad ini saja, satu yang disebut artinya untuk keseluruhan. Lah kemudian sahabat-sahabatnya tadi heran, kok mesti itu surat itu kok diikutkan terus. Lah ketika dia balik, inilah sahabat ini, ketika terjadi sesuatu yang aneh dalam soal din ini, maka tidak langsung menghukumi, kamu tidak menurut sunnah Nabi tidak seperti itu, atau sahabat-sahabat kami tidak seperti itu, kok kamu melakukan tidak? Tak tanya pada Nabi sajalah. Maka ketika kembali ini ya, pulang dari peperangan itu, mereka mengabarkan kepada Rasul, menyebutkan kepada Rasul apa yang dilakukan oleh rojulan, pimpinannya tadi, ketika memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Nah, lalu saja kamu tanya saja, setelah disampaikan begitu, kamu tanya saja kepada dia, kenapa kok selalu memperbuat yang demikian itu, apa alasannya? Terus ditanyakan, setelah ditanyakan jawabannya, karena ya alasan dia surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, itu adalah sifatur rahman, sifat Allah Ta'ala yang maha rahman. Maka saya mencintainya tadi itu, bukan yang lainnya tidak dicintai, bukan seperti itu. Mencintai itu kan surat Ikhlas itu kan murni, tidak mencampur, namanya murni, ikhlas, ikhlas. Dan surat itu kan, satu surat itu isinya pengesaan kepada Allah Ta'ala, pengesaan kepada Allah Ta'ala, ya suka. Nah setelah jawabannya seperti itu si rojul ini, maka Rasulullah memberi jawaban, kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah Ta'ala itu mencintai dia. Masya Allah, mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala disebabkan itu. Maka kadang-kadang atau mungkin di hal yang lain itu juga pernah sahabat itu juga satu sama itu ribut-ribut karena bacaan Al-Quran berbeda. Padahal bacaan Al-Quran yang kita naikkan, yang kita ketahui kan banyak nih modelnya. Kalau kita kan bacanya cuma satu saja, hafaz saja. Ada bacaan-bacaan 7 macam, termasuk waros dan sebagainya. Mungkin kan ada nih di kalangan kita, karena mungkin orang-orang yang belum tahu, termasuk saya juga tidak berani mengamalkan karena memang belum punya ilmu itu. Kan sering ada kaset bacaan waros itu, wadduhe walaili idza sajil. Ini kalau dipraktekkan ke masyarakat yang belum tahu kan jadi fitnah, karena orangnya tidak siap sebagaimana orang-orang zaman dahulu. Ketika terjadi
sesuatu perbedaan di din ini, mereka menanyakan kepada ahlinya. Sementara orang-orang sekarang menanyakan sesuatu itu tidak pada ahlinya. Din itu ditanyakan kepada orang yang tidak berpengalaman di din atau tidak punya ilmu agama. Urusan halal haram juga tidak ditanyakan kepada para ulama. Jangankan kok begitu nih. Begitu disebutkan ulama, maka kita pun juga pikir-pikir ulama yang mana. Kita kan masih seperti itu. Ulama, kiai yang mana? Masya Allah, ini umat-umat yang akhir ini sulit-sulitnya orang yang mencari tokoh atau seseorang yang dijadikan acuan yang mereka itu betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Insya Allah. Ya rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang berkepentingan untuk dunia, sementara mereka membonceng dengan adanya agama ini. Jadi agama dijadikan untuk kepentingan-kepentingan dunia, sehingga terjadi malah jadi bahan ejekan, dihinakan gitu ya. Begitu terjadi pelecehan apa itu, terus kedua putih ini pakai jilbab kan, seperti itu. Wah, ternyata orang Islam. Dan memang mayoritas Indonesia itu Islam. Di negara-negara barat ya mayoritas Kristen mereka. Ya pencuri ya Kristen dan lain sebagainya. Dan disebutkan dengan Islam itu belum tentu loh ya. Orang-orang yang mengaku Islam itu juga menjalankan daripada Islam. Banyak orang yang mengaku Islam baca Quran saja tidak bisa. Dulu ada yang keributan ke tempat saya soal perkara-perkara yang katanya dia itu masa seperti ini kok dikatakan haram, dalilnya mana ya? Nah ternyata setelah dicarikan dalil yang ada itu, lah ini tak nanti moco, ternyata anda bisa baca. Lah belum pinter rasa moco kok kacamatanya ketinggalan, ternyata belum bisa baca Quran. Orang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca hadis ya, kurang ngerti Arab, tapi wah tekok dalil dan lain sebagainya, seolah-olah dia ngerti semuanya. Begitu ditunjukkan dari ini jenengan bocor diri, ternyata tidak bisa belajar kan. Muslim dari orang yang kritis, jadi saya bilang ada orang seperti itu. Belum pikiran, astagfirullah, jenengan belajar ampun isin-isin belajar Al-Quran, sebab masih ada waktu. Kita tidak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala itu tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah kan orang baca Al-Quran itu wah Masya Allah sak harfan, sak huruf itu kan pahalanya 10. Sampai Rasulullah SAW mensabdakan, saya ini tidak mengatakan loh ya alif lam mim itu satu huruf. Alif itu sendiri, lam itu sendiri, mim itu sendiri, tiga. Nah, kalau tidak bisa baca Quran kan artinya kebaikan-kebaikan, keutamaan yang begitu besar kehilangan ya. Subhanallah. Maka buat kita jangan mudah-mudah atau dianggap perkara yang sederhana menuduh kepada saudara muslimnya itu dianggap wah sesat karena tidak sepaham dengan dirinya, atau tidak nyunah karena tidak sepaham dengan dirinya. Jangan-jangan malah kitalah yang belum tahu. Mestinya cari kebenarannya. Seandainya ada dalilnya, toh kita malah tambah ilmu. Oh ya, insyaallah banyak seperti itu. Nah itulah keadaannya para sahabat ya. Begitu terjadi keanehan-keanehan dalam sesuatu yang mereka mendapatkan satu praktek yang tidak biasa ya mereka praktekkan, atau belum pernah mendengarkan dari praktek yang dipraktekkan oleh Rasul tadi, kemudian nanti sajalah kalau pulang tak tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai urusannya. 3 hadis artinya penutup dari bab ini. Kita masuk bab yang ke-48 di kitab saya, bab tahzir, tahzir.
peringatan keras atau ancaman keras. Min idai, dari penggangguan, mengganggu as-sholihina, orang-orang yang soleh, wadh-dha'afati, dan orang-orang yang lemah, wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Jadi peringatan keras atau ancaman keras kepada orang yang mengganggu, kepada orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, kemudian orang-orang yang lemah, kemudian orang-orang yang miskin, jangan diganggu. Kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang yu'dzuna, mereka itu mengganggu atau menyakiti al-mu'minina, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, bil ghairi maktasabu, bil ghairi, tanpa apa-apa yang dia perbuat, artinya tidak dia perbuat, tidak mereka perbuat, faqadih tamalu, maka sungguh mereka itu telah memikul buhtanan, kedustaan, wa ithman, dan dosa mubinan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, fa'ammal yatima, maka adapun terhadap orang yatim, anak yatim, fala takhar, maka janganlah engkau menghardik. Wa amasailah, dan adapun kepada orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau berbuat kasar atau membentak. Jadi orang-orang yang mengganggu, memberikan gangguan artinya ya rasa tidak nyaman kepada orang-orang yang beriman, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Padahal orang-orang yang beriman laki-laki perempuan tadi tidak mengusahakan, tidak memperbuat ya, seperti apa yang mereka katakan. Gangguan itu tidak hanya fisik, kadang-kadang itu apa, berita bohong. Nah, berita bohong atau yang terkenal di bahasa yang sudah dikenal kita fitnah. Nah, fitnah itu adalah ujian gitu. Kebohongan-kebohongan kemudian dilemparkan kepada orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang diberikan kabar bohong ini, dicap kebohongan itu orang sudah meninggal. Nah, ini tambah, nah, dia nyaya, telah meninggal, kemudian dia berbuat ini dan seperti itu. Nah, ini di hadapan Allah Ta'ala akan mendapatkan satu pengadilan yang sesungguhnya orang yang seperti itu. Dan memang perkara-perkara orang-orang yang perseteruan mereka antara orang-orang yang beriman dan orang kafir itu sampai kiamat. Bahkan wa manaqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka itu mengganggu, menyakiti mereka itu kecuali bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi sebetulnya mereka memberikan gangguan itu sebabnya ini, bukan karena yang lain. Sebabnya dia itu beriman, kok beriman dimusuhi. Ya, hal semacam seperti itu, tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh mereka itu akan benar-benar akan ditanyai pada hari itu masalah urusan-urusan
kenikmatan yang telah mereka berikan. Kan kadang-kadang gitu, urusan perebutan apa harta benda dan lain sebagainya itu ya, atau kenikmatan dunia yang ada itu kemudian agama disangkut pautkan, seperti apa yang terjadi di kisah penyembelihan sapi betina di surat Al-Baqarah ini. Itu kan ada seorang mati yang tidak tahu yang membunuh itu kan urusannya kan perebutan warisan sampai insyaallah dan sebagainya. Bahkan terjadi peperangan yang ada itu sebetulnya bukan hanya karena perebutan kekuasaan untuk menguasai minyak, hanya bukan itu saja. Setiap penjajah itu pasti membawa satu pemahaman yang berbeda dari yang dijajah itu, bahwa aturan itu, bahwa agama buat kita yang pokok buat mereka seperti itu. Nah, orang-orang yang menyakiti atau mengganggu orang beriman baik laki-laki maupun perempuan padahal dia tidak melakukan apapun. Kalau orang beriman kan ganggu apa orang beriman, tidak ada gangguan kalau mereka betul-betul beriman. Kalau seperti itu yang dia lakukan, maka benar-benar mereka itu telah membuat satu atau akan memikul satu dosa ataupun memikul satu keburukan mereka. Bunga kan dia tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Adapun terhadap anak-anak yang yatim, saat ini hubungan dengan bab ini ya, tidak boleh menghardik kepada anak yatim. Sering sekarang anak yatim itu dikumpulkan kemudian bikin satu yayasan terus asuhan anak yatim dan sebagainya. Kalau mereka itu orang-orang yang memang waktunya habis untuk ngurusi mereka dan mereka ikut makan dengan anak-anak yatim itu sekedarnya saja, sebenarnya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan satu pekerjaan pokok buat dia, kemudian yatimnya ini justru menjadikan sasaran buat meminta-minta, ya jangan. Kan sering satu bulan sudah cukup, tapi masih saja dideli dan lain sebagainya, terus anak yatim, apalagi ada embel-embel anak yatim gitu, ya. Kalau yatim betul ya lebih baik saja, karena memang di antara mereka memburu amalan gitu ya. Saya dengan anak yatim itu adalah seperti ini ya, saudara, seperti ini nih, bukan begini lagi sebetulnya, begini. Ini saya dan anak yatim di bawah saya, bukan dijajar dengan Nabi, tidak. Artinya dekat. Saya di bawahnya anak yatim itu. Betul. Maka sebaik-baik rumah, ketika rumah itu ada anak-anak yatimnya. Jadi juga jarang orang yang mau mengganggu itu. Kemudian kepada orang yang meminta, maka jangan membentak, meskipun kita tidak memberi. Jangan bentak. Walaupun mungkin yang meminta itu lebih gagah daripada kita atau lebih sehat daripada kita, jangan sampai kita beri spoon, enggak, nyabetuk gaya, jalur aja tidak perlu. Kalau mau ngasih ya sudah kasih, kalau enggak ya enggak aja dilihat. Apalagi ditanya, keluargamu nyandi, kok sampai jalur-jalur. Kan dulu sering nih kena masalah bahwa kertas satu lembar kurang jauh, katanya bangun pondok pesantren dan lain sebagainya ini ya. Kemudian kekurangan dana, terus cari sana-sana, terus di bis-bis dan lain sebagainya. Kasihan muslimin yang lainnya. Kok wong Islam jadi koyo ngono to? Kayak pendidikan pondok pesantren wae ora dadi. Gawe wae dhewe langsung dadi. Seperti itu. Kenyataannya juga yang ada seperti itu. Wa amal hadisu, dan ada pun hadis-hadis fakasirotun, maka banyak. Artinya hadis-hadis yang untuk menjadikan dalil-dalil bab yang
beliau bikin Imam Nawawi ini banyak hadis-hadis yang berkenaan membicarakan tentang itu. Yang pertama, minha darinya hadis itu salah satunya hadisun Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi babin pada bab alladhi yang qabla hada, sebelum ini. Jadi bab sebelum ini hadis yang bersumber dari Abu Hurairah sudah ada. Bagaimana hadisnya itu? Man barang siapa yang ada waliyan, yang mereka itu memusuhiku, memusuhi wali-waliku, faqad maka sungguh akan tubuh aku itu mengumumkan, Allah mengumumkannya bil harbi, dengan peperangan. Sudah lewat ya, seperti yang diutarakan di sini. Sudah saya sampaikan siapa wali Allah Ta'ala itu. Wali itu cuma 9 itu wali Somawi, orang lagi ditambah. Tidak seperti itu. Wali itu adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala ya. Mereka itu tidaklah ada kekhawatiran, tidak adalah kesusahan buat mereka. Wali-wali Allah Ta'ala. Kalau mereka dimusuhi orang-orang seperti itu, ya sudah, Allah mengumumkan peperangan. Nah, perang sama Allah Ta'ala. Artinya orang-orang beriman dan orang yang bertakwa itu, setiap peperangan itu pasti peperangan itu di jalan Allah Ta'ala. Karena orang kafir itu memerangi Allah Ta'ala. Nah, wakil-wakil Allah Ta'ala itu siapa? Jadi para wali-wali, wakil-wakil Allah Ta'ala. Walaupun peperangan itu sudah dijadikan satu pergiliran gitu ya, pergiliran. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, dan hari itu kami putar ya, di antara manusia. Jadi kadang di atas, ada di bawah ya. Seperti juga kita itu perputaran, kadang-kadang ada orang yang dilantik, ada orang yang menyerahkan jabatannya. Ada kadang-kadang orang itu baru mendapatkan satu kesenangan, kadang-kadang lain waktu mendapatkan satu kesusahan atau satu musibah. Nudawiluha bainan nas. Yang kedua, wa minha, dan darinya hadisun hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, as-sabiqu yang telah lewat, fi babi pada bab mula tofati, bab berlemah lembut, berbuat lunak atau lemah lembut ala yatimi, kepada anak-anak yatim. Karena ternyata sudah lewat. Wa qauluhu, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, meskipun tidak ada sebutan, kalau bisana radhiyallahu anhu, disebutkan sahabat. Lain jika pun tak adalah engkau itu abdok tahu, kau itu marah kepada mereka, lalu sungguh abdok tahu juga telah marah kepadamu ya, pemeliharamu marah kepadamu. Abu Bakar, jika engkau itu marah kepada mereka, sungguh pemeliharamu akan marah kepadamu. Ini ceritanya ketika si Abu Bakar ini terjadi di anaknya, keluarganya, istrinya Rasulullah, di Aisyah radhiyallahu anha terkena ifki, kita bohong. Nah, itu kan
ada salah satu penyebaran berita bohong namanya Mistoh. Nah, Mistoh ini orang miskin yang tiap harinya itu yang menjatah hidupnya ini lantaran lewat Abu Bakar Sabari mengirimi makanan buat dia. Nah, ternyata ya, dia ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan. Lah Abu Bakar marah, oh ternyata nah, kamu benci kepada mereka. Lah Allah saya benci, artinya tidak ada hubungannya antara dia itu berbuat dosa terus kamu ikut berbuat dosa. Kan sering orang itu, apalagi suami istri. Sing lanang niku tanggung jawabnya itu rada mlotro, sing wedok balik. Itu kan seolah-olah kok cuman kamu saja yang bisa masuk neraka, saya juga bisa loh, kan kayak begitu. Meskipun bagaimanapun perbuatan kekurangan ataupun kesalahan kepada suami, maka istri jangan mengurangi tanggung jawabnya, kewajibannya kepada suami. Lah perkara suami seperti itu dosa dia, jangan ikut karena suami saya dosa maka saya ikut saya dosa, jangan. Dosa semua nanti. Atau kita diberi sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, ya. Kita nyantuni orang lain gitu ya, nyantuni orang lain, ternyata yang disantuni itu malah menyakiti kita. Oh tak dek nih, berapa kata kayak getun kan pahalanya sudah hilang. Seperti itu kan tidak ada hubungannya. Perkara mereka berdosa kan urusan dia sama Allah Ta'ala. Tahun-tahun seperti itu. Ada Pak Jumat itu ditanya itu, ini kejadian nyata, ada anak orang kaya dan orang miskin. Ini dua-duanya itu sakit mata bukan belek kayak saya ini sakit mata. Ternyata berusaha ke dokter, ternyata harus beli kacamata dua-duanya. Terus si kaya ini dahin aja anak ya, kasihan kepada temanmu ini anaknya orang miskin, kita beli kacamata yang murah saja, pokoknya bisa terpakai. Nanti selebihnya kita infakkan kepada anak yatim ini, anaknya orang miskin ini yang sama-sama di pondok ini, di mahat ini, biar bisa beli kacamata juga. Beli 200 ya. Nah, ternyata kan bantuin anak nih beli 600. Pemikirannya gitu lah. Mumpung ini sing nyewa wis lah tuku sing apik pisan lah awet pisan lah. Wih, lah ternyata lah seperti itu ya ampun dosa ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Atau mungkin yang sebaliknya, kita itu melihat orang miskin itu ramah tolong, akhirnya kita bantu orang miskin itu. Setelah kita ke sana diajak makan, kita yang bantu itu makannya sama tempe, di sana malah sama daging. Ya ora apa-apa. Wah, tak bantu ngono seseorang tak bantu bae luwih enak ya jangan. Apa-apa. Ojo-ojo kok ngepasi kuwi wae, seperti itu. Dan kejadian seperti itu banyak. Bahkan ada temen sing cerita waktu itu apa-apa tuh. Wong yo ora dosa, yo enek lah seperti itu. Seperti itu. Oh, nyatanya juga ada yang seperti itu, kan ya tidak apa-apa, kok lebih daripada itu. Ya kamu yang punya duit ya ngono. Ya, karena itu kan mengirit-irit supaya bisa bantu kepada yang lain. Tentu yang dibantu itu jauh lebih, ya kan berbeda. Orang kan wajar gitu, sing awet sisan. Nah kalau orang punya pemikiran yang jernih kan tidak seperti itu. Nanti pas rusak, nanti rezeki ada lagi yang mestinya gitu. Dan ada sisanya ya sudah. Kata kono berikan. Ini namanya orang-orang yang bisa memanfaatkan sesuatu pemberian daripada Allah Ta'ala. Pemikiran yang kita pikirkan ternyata lebih pemikirannya berbeda ya, daripada kita, tidak masalah. Wa Jundabin, dan dari Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat, barang siapa yang sholat subuhi, sholat subuh, fahuwa, maka dia itu fi dhimmatillah, di dalam perlindungannya Allah Ta'ala, di zaman di jaminannya Allah Ta'ala, perlindungannya Allah Ta'ala.
fala yata'lubannakum, maka benar-benar janganlah kalian itu menuntut padahal janganlah benar-benar kalian dituntut. Siapa yang menuntut? Allah menuntut Allah. Jangan sampai benar-benar Allah itu menuntut pada kalian min dimmati, dari dimahnya, bisyai'in, dengan sesuatu. Fa'inahu, maka sesungguhnya man yata'ulubuhu, orang yang Allah menuntutnya fi mati, dari dimahnya, dari jaminan atau perlindungannya, bisyai'in, dengan sesuatu, yudrikhu, dia itu akan mendapatinya, datanya Allah itu, summa yang kubah, kemudian dia Allah akan mencampakkannya ala wajhihi, atas wajahnya, fi nari jahannam, pada neraka jahanam. Rawahu Muslim. Jadi ini kalau kita melakukan sholat subuh, sabda Rasulullah SAW, di sholat subuh maksudnya bukan di rumah, tapi di sholat subuh, di mana suara adzan itu memandangkan di masjid, ya, di masjid sholat subuh berjamaah. Kemudian dia itu dalam perlindungan. Hadis ini ketika terjadi pandemi kemarin itu laris manis ini, ya. Subuh sana perlindungannya Allah Ta'ala. Maka janganlah kamu itu dituntut oleh Allah Ta'ala. Kamu itu tak kasih jaminan, kok tidak mau kan dituntut oleh Allah Ta'ala? Sudah tak jamin loh kamu itu, tak perlindungan, tak kasih perlindungan, jaminan dari itu, ya. Masa kamu itu tidak mau dituntut oleh Allah Ta'ala? Lah barang siapa yang Allah Ta'ala itu menuntut kepadanya itu, maka dia itu oleh Allah Ta'ala dicampakkan maka jahanam, ya, wajahnya itu diusuk-usukin ke bawah jahanam, dilelep-lelekin apa usuk-usukin. Sejarah dari kita ini lucu nih. Ngaji ini temu di Pak, mana orang temu di Mamun. Dan terus teman kelompok apa bilang ini Islam. Ini Muslim bapaknya. Dan terus ngaji lo nih, cara ngaji nih, ada Quran, ada hadis. Sekali sih termawon, maksud penting nih, ada Quran, ada hadis sih pun cetok. Di mesake gini, sampai pakai jenengan kesangkut kalian aliran sing boten genah, terus mungkin menerawat itu ampun diboten ngene. Ya Allah, Mas, ya Allah, teman-teman, kampul bahasane ini lho. Ini saudara kita, mudah-mudahan ya tidak apa-apa, mudah-mudahan kita semuanya, malah kan gitu, mudah-mudahan kita semuanya tidak kampul. Dan saya sering ziarah ke tempat dia, dan dia pun agak jarang, ya. Jadi biasanya pas Idul Adha itu diwarnai bagian kepala kambing, ya saudara-saudara kita juga, cuman ngajinya di tempat lain aja tidak apa-apa, bukan kudu satu tempat, yang penting kan yang dikaji sama kan, ngajinya kan sama, susah ya. Setiap muslim juga adalah saudara kita semuanya. Aku boleh Assalamualaikum